Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soliha level 4 SD TK Alabidin Surakarta. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Soli-soliha, hari ini kita akan belajar PAI tentang toharoh, yaitu bersuci dari najis. Siapkan buku kalian. Dan sebelum kita belajar, jangan lupa membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran ini hingga akhir ya soli-solihah. Pertama-tama Ustazah akan mengingatkan kembali kepada kalian tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci. Hari ini kita akan belajar toharoh dari najis, yaitu bagaimana cara bersuci dari najis. Di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa hal yang termasuk najis ya. Silahkan sambil mendengarkan, kalian sambil menyimak buku PAI-nya ya, soli-solihah. Yang pertama yang termasuk najis adalah bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa proses penyembelihan, atau juga binatang potongan tubuh dari binatang yang hidup. Jadi misalkan ada seekor kambing yang terpotong kakinya, kambingnya masih hidup. Nah, potongan kakinya itu adalah termasuk bangkai yang tidak boleh dimakan atau digunakan oleh manusia. Semoga bisa difahami ya, anak-anak ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk najis adalah darah. Darah itu ya darah yang mengalir dari hewan sembelihan maupun darah wanita haid ya, itu adalah najis. Jadi jika terkena harus disucikan, harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga yang termasuk najis adalah daging babi. Najis yang berikutnya adalah muntah, air seni atau air kencing, dan kotoran manusia. Untuk muntah ini nak, jika pakaian kalian terkena muntahan hanya sedikit, kalian bisa melakukannya dengan sedikit sabun ya, sehingga tidak ada baunya dan tidak ada bekasnya. Tapi jika muntahannya banyak, maka kalian harus mengganti pakaian kalian dengan yang bersih ya nak ya. Nah, untuk air seni atau air kencing ini nak, jadi ketika kalian BAK atau BAB, ini penting sekali untuk memperhatikan kebersihannya. Ketika sedang BAK, kalian harus menggulung celana kalian ya tinggi-tinggi supaya tidak terkena cipratannya, karena terkena cipratannya itu berarti terkena najis ya, sehingga jika pakaian itu masih melekat pada diri kalian, untuk kalian sholat itu tidak sah karena masih ada najis yang menempel di pakaian kalian, sehingga harus hati-hati ketika kalian BAK dan BAB. Begitu juga ya dengan BAB, itu berarti istinjanya, ceboknya harus benar-benar bersih ya, dan memastikan tidak ada kotoran yang masih menempel. Jadi harus dibersihkan dengan sabun ya, sampai tidak ada baunya, tidak ada bekasnya. Semoga dipahami anak-anak ya. Kemudian ada air kencing yang masih bisa cukup dibersihkan dengan air, yaitu air kencingnya seorang bayi ya. Lebih tepatnya adalah seorang bayi laki-laki. Air seninya itu tidak najis ya, masih suci, kecuali kalau bayi perempuan meskipun ia masih minum ASI, air seninya itu najis. Yang termasuk najis berikutnya adalah air kencing dan kotoran binatang yang diharamkan untuk dimakan. Jadi kalau kalian punya hewan peliharaan seperti kucing ya, jika terkena air kencingnya atau kotorannya, maka itu najis ya, harus dibersihkan ya. Sedangkan jika kalian mempunyai ayam ya atau bebek ya, nah itu air kencing dan kotorannya itu suci nak. Maksudnya di sini bagaimana Us? Maksudnya suci ya berarti kalian cukup menyiramnya dengan air tadi ya. Asal sudah bersih, sudah hilang, berarti tempat itu sudah suci. Sedangkan kalau terkena air kencing dan kotoran binatang yang diharamkan tadi, seperti kucing ya, maka harus membersihkannya sungguh-sungguh sampai
terhilang baunya ya, harus disabun ya, harus digosok gitu ya, sampai benar-benar hilang baunya ya. Atau jika terkena pakaian berarti pakaiannya harus diganti ya, direndam dulu supaya bersih ya. Seperti itu anak-anak. Yang termasuk najis yang keenam adalah binatang jalalah. Apa itu binatang jalalah? Binatang jalalah adalah binatang yang memakan kotoran sehingga baunya berubah. Ada taus binatang yang memakan kotoran? Ya ada ya. Kalau kalian memperhatikan lingkungan kalian, sekitar kalian, bisa saja seekor ayam itu ya memakan kotoran temannya, hewan lain gitu ya. Bisa jadi dia mematuk-matuk makanan yang merupakan kotoran ya, sehingga ayam tersebut menjadi binatang jalalah, yaitu binatang yang tidak boleh dimakan karena dia memakan kotoran. Nah, bagaimana caranya supaya ayam ini kembali menjadi hewan yang halal untuk dimakan? Maka ayam ini harus dikarantina dulu nak ya. Dikarantina itu maksudnya dijaga supaya dia tidak makan kotoran lagi dan diberi makanan yang baik semestinya. Seperti ayam itu kan biasanya makannya dedek gitu ya, terus biji-bijian atau nasi gitu ya. Nah, jadi dia harus dijaga dulu selama beberapa hari untuk makan makanan yang semestinya, sehingga baunya sudah kembali normal dan binatang ini tidak termasuk binatang jalalah lagi, sehingga bisa dikonsumsi, dimakan oleh manusia. Semoga bisa difahami ya nak. Yang ketujuh yang termasuk najis adalah khamr. Khamr itu adalah minuman keras ya. Minuman keras itu jika terkena pakaian, terkena badan, itu berarti pakaian dan badan kita sudah terkena najis dan harus dibersihkan. Yang kedelapan yang termasuk najis adalah anjing. Ya, kalian tahu ya, anjing itu hewan yang diharamkan dan air liurnya itu bisa menjadi najis bagi kita, sehingga kita harus mensucikannya sebanyak 7 kali. 7 kali ya nak, dengan air mengalir sebanyak 6 kali dan 1 kali diantaranya adalah dengan menggunakan tanah atau pasir gitu ya nak ya, sehingga apa yang terkena air liur itu bisa suci kembali. Oh iya, solih-solihah, ada juga pengecualian terhadap bangkai ya. Seperti kalian ketahui bahwa bangkai adalah termasuk najis, tapi tidak bagi ketiga bangkai ini, yaitu yang pertama bangkai ikan dan belalang itu halal ya, dan itu suci ya. Kemudian bangkai binatang yang berdarahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, itu jika terkena kita itu tidak termasuk najis ya. Kemudian yang ketiga yang tidak termasuk bangkai adalah tulang, tanduk, kuku, rambut, bulu dan kulit dari bangkai. Misalnya kamu di hari kurban menyembelih seekor sapi ya, maka tanduknya, tulangnya, kukunya, rambutnya, bulu dan kulit dari hewan sembelihan sapi tadi, kambing juga, itu suci ya. Jika kalian bawa, kalian pegang, itu tidak apa-apa, tidak najis ya nak ya. Seperti itu, semoga bisa difahami. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mensucikan diri atau pakaian yang terkena najis. Yang pertama, jika pakaian atau badan kita terkena najis, maka harus dibersihkan dengan air ya, sampai najisnya hilang ya. Jadi lebih bagus lagi dengan sabun ya, jadi tidak ada baunya, tidak ada warnanya ya, sehingga benar-benar kita yakin bahwa sudah tidak ada najis pada pakaian atau badan kita. Kemudian yang kedua, jika najis itu terkena pakaian atau badan tapi tidak terlihat ya, misalnya nih terkena air kencingnya kucing ya, atau terkena air kencingnya cicak gitu kan, tidak terlihat ya. Nah, maka bagaimana cara membersihkannya? Cukup dibersihkan dengan air ya, 1 kali saja. Atau kalau kalian ingin lebih yakin lagi, dibersihkan dengan air sampai kalian merasa yakin tidak ada baunya dan tidak ada bekasnya lagi dari najis tadi. Yang ketiga, jika najis itu terkena di pakaian bawah wanita ya. Kalian tahu kalau seorang wanita menggunakan gamis ya,
atau rok ya yang panjang sampai ke mata kakinya, dan ternyata di lantai atau di tanah itu ada najis atau kotoran, maka gesekan debu yang mengenai pakaian wanita itu merupakan sarana untuk mensucikannya. Jadi artinya pakaian itu sudah suci ya, karena terkena debu. Tapi kalau ingin yakin ya kita bisa melihat dan mencium apakah ada aroma atau bau dari najis tadi. Kalau ada ya dibersihkan dengan air. Tapi kalau tidak, debu tadi sudah cukup untuk membersihkannya dan mensucikannya. Yang keempat, jika ada tanah atau lantai yang terkena najis, maka caranya kita cukup menyiramnya dengan air sampai najis itu hilang dan tidak berbekas lagi. Dan yang terakhir, jika terkena najis dari jilatan anjing, maka harus mencucinya sebanyak 7 kali ya. 6 kali menggunakan air mengalir dan 1 kali menggunakan debu atau tanah atau pasir. Gitu ya nak ya. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian pahami dan kelak bisa memberi manfaat buat kalian ya. Jika kalian terkena najis, kalian sudah tahu bagaimana cara membersihkannya. Alhamdulillah, soleh-solihah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ustazah tadi. Mohon maaf atas segala khilafan. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.